Katakan sebelah kanan kirimu, engkau orang yang diberkati Tuhan. Yes. Baik, saya menyapa Bapak Ibu Gembala dan jemaat di sini. Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Yes. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya supaya bisa berbagi, share tentang kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih juga buat setiap kita yang boleh hadir bersama-sama, di mana ketika kita hadir di rumah Tuhan, tentunya setiap minggunya ada hal yang berbeda. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan tambahkan, Tuhan beritakan dalam hidup kita itu sesuatu yang baru, ya. Baik, sebelum saya akan share tentang bagaimana apa dan Tuhan berbicara secara ajaib dalam kehidupan saya, dan saya akan bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan dulu, saya nama lengkapnya dari Adit Septianto Nugroho. Ya, saya menyelesaikan studi S1 di Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala di Getasan 2016 gitu ya. Saat ini saya di Salatiga ya, merintis bersama Bapak Sinode JKI, Bapak Adi Sutanto, JKI Ayam Tentrem gitu ya. Mungkin sekitar 5 bulan untuk ibadah kita. Ibadah kita baru 5 bulan, ibadah yang sore itu 1 tahun. Gitu. Jadi dari 2016 saya di Sumatera setelah lulus dari STT pelayanan beberapa gereja dan juga membantu beberapa gereja di sana, dari Tarutung juga gitu ya. Tapanuli Utara. Terus itu juga Tuhan kembali ke Salatiga dan merintis gereja di Salatiga. Dan saya datang tidak sendiri, saya membawa rekan. Bisa bangkit berdirikah rekan saya? Ya. Ya, demikian di belakang namanya Surya, ya. Salah satu juga bersama saya melayani ya, bersama untuk merintis gereja. Dia mahasiswa masian semester akhir di UKSW jurusan kesehatan gitu. Dan saya juga akan lanjut studi S2 di UKSW. Doakan kiranya studi S2-nya bisa lancar. Saya ngambil manajemen SDM, sumber daya manusia. Saya mau belajar mengenai bagaimana seseorang itu gitu. Jadi mungkin itu perkenalan singkat yang bisa saya berikan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita, di mana saya menyampaikan tentang apa yang Tuhan janjikan. Kita tahu berapa waktu bahwa ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, di situ para murid gelisah, gitu ya kan. Sehingga apa yang terjadi, mereka ada yang berduka cita, mereka ada yang merasa bahwa, wah gimana ya kesedihan hati mereka. Nah, Tuhan berfirman kepada para murid, terutamanya, dia berkata bahwa tenang, bahwa aku akan menjanjikan penolong yang lain. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini izinkan saya untuk share tentang pribadi yang dijanjikan itu. Kita tahu bahwa 10 hari ya, untuk menantikan kedatangan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Dan bagaimana orang para rasul di zaman itu mengalami lawatan Tuhan yang begitu rupa. Ya. Di mana ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, ada menyala api, lidah-lidah api yang menguasai mereka. Berbahasa yang baru kepada mereka. Nah, ketika semuanya ini kita lewati atau sebuah peringatan yang kita jalankan di setiap gereja,
maupun setiap tahunnya kita alami. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika hal tersebut hanya terlewat sebagai momen, hal tersebut terlewati hanya sekedar acara yang dibuat setiap tahunnya, peringatan hal itu tidak mengubahkan apa-apapun di dalam kehidupan kita. Tapi izinkan saya untuk kita bersama-sama pada kesempatan hari ini. Jadi bukan sebuah rutinitas tahunan yang kita lakukan, di mana Tuhan boleh hadir menjanjikan seorang penolong dalam kehidupan kita. Baik, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saya akan bacakan dari kebenaran firman Tuhan ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa cerita dalam kisah ini Tuhan Yesus itu menjanjikan seorang pribadi, seorang yang lain, ya, untuk menggenapi misi di akhir zaman. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus itu tahu apa? Ketika kita di dalam Tuhan, ketika waktu zamannya Tuhan Yesus itu ada secara fisik di dunia, mereka selalu bertanya, selalu menemui Yesus, kemana Yesus pergi? Maka seluruh banyak orang itu datang dan berbondong-bondong untuk meminta apa? Nasihat, untuk meminta apa? Meminta kesembuhan, untuk meminta apa lagi? Banyak hal yang diinginkan. Ya. Nah, ketergantungan akan Yesus Kristus itu sangat luar biasa. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Nah, di saat itu mereka merasa kecewa, merasa sedih hati. Lalu bagaimana dengan kami? Ya, di mana sebelumnya ketergantungan, yang di mana sebelumnya minta nasihat, selalu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan perkataan Tuhan Yesus hikmatnya sangat luar biasa. Nah, makanya dikatakan pada ayat yang ke-16 di situ berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain dalam bahasa Yunani itu parakletos, yang artinya penasehat. Ya, di mana ketika keberadaan Tuhan Yesus, ya, selalu banyak orang yang datang meminta nasihatnya. Maka Tuhan tahu bahwa keterbatasan manusia. Tuhan ngerti posisi bagaimana ketika tidak ada penolong. Maka Tuhan Yesus memberikan penolong yang lain itu. Yaitu untuk menasihati. Di mana memberikan sebuah hikmat kepada setiap kita. Bagaimana Dia mengajarkan sesuatu tentang kebenaran dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita tahu hal ini. Jikalau kamu mengasihi aku, pada ayat 15, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Coba tanya sebelah kanan dan kirinya, kau mengasihi Tuhan enggak? Kalau mengasihi Tuhan, nuruti firman Tuhan loh. Ya. Karena apa? Kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan.
Kita berbicara setiap minggu kita datang kepada Tuhan. Ya, tetapi kalau nuruti firman Tuhan, aduh, tar dulu deh. Nanti kalau sudah usianya 80, nantilah kalau sudah waktunya. Belum waktunya hari ini, besoklah. Ya. Beberapa hal di mana diri kalau mengasihi Tuhan itu menuruti firman Tuhan. Ya. Bagi keluarga gitu ya, bagi keluarga bahwa seorang suami gitu kan, seorang suami itu harus apa? Mengasihi istrinya gitu. Ya enggak gitu mungkin yang suami-suami itu. Benar begitu tuh mengasihi selalu istri atau enggak? Atau kadang-kadang mengasihi, kadang-kadang enggak? Atau mengasihinya sesuai dengan mood selera hati. Kalau hatinya kacau, enggak mengasihi. Nanti kalau giliran ada sesuatu, mau minta sesuatu baru mengasihi. Demikian juga yang istri, yang dimana harus tunduk, gitu ya kan? Tunduk atau nanduk? Tunduk ya. Nah, demikian juga ya. Demikian beberapa hal harus menuruti nih kata firman Tuhan, bukan kata saya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, bukan jemaat juga sama. Paulus menganjurkan kepada jemaat-jemaatnya, janganlah engkau menjauhi dari pertemuan ibadah. Supaya apa? Supaya saling dikuatkan, supaya saling membangun, supaya lebih kuat untuk menghadapi kehidupan. Nah, demikian juga tempat ini. Kan Bapak Ibu, mungkin ke Bapak Ibu Gembala, di sini ada persekutuan-persekutuan ya. Kira-kira mereka hadir semua atau enggak? Menuruti firman-Ku adalah sesuatu ciri di mana kita mengasihi Tuhan. Nah, sebelum ke sana, kenapa saya tadi di awal menunjukkan tentang bagaimana seorang istri ya, itu harus tunduk kepada suami. Seorang suami itu harus mengasihi segala istrinya dengan segala apapun pilihannya. Ya, skripsi saya yang waktu lalu berbicara tentang bagaimana konseling itu bisa mempengaruhi tentang keharmonisan keluarga. Dari 300 pasangan suami istri, saya teliti dan saya temukan beberapa hal kolerasi atau sebuah terjadi hubungan antara konseling pranikah sama keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satunya kunci yang paling utama di situ tentang komunikasi. Dasarnya tetap kebenaran, ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan ketika engkau berumah tangga, dasarnya adalah kebenaran. Itu sama halnya engkau mendirikan rumah di atas batu. Kokoh di situ. Nah, dengan demikianlah kita bisa mentaati tentang firman Tuhan kalau kita mengasihi Dia. Nah, Tuhan di sini berbicara kepada para murid, menjanjikan seorang pribadi yang lain, para kletos, penasehat. Supaya apa? Supaya senantiasa kita dinasihati. Karena kita tidak bisa berjalan sedemikian rupa kalau nggak ada sesuatu yang kita nggak tahu. Ya. Ada yang tahu? 1 jam ke depan? Nggak ada tahu. Nggak satu jam, setengah jam ke depan. Ada yang tahu nggak? Loh, kan bisa aja kita sudah merencanakan nih, aku mau ke sini, aku mau ke sini, aku mau merencanakan ini, aku mau merencanakan ini. Banyak tujuan, banyak list yang kita sudah listkan dalam kehidupan kita. Kadangkala Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Apa yang kita sudah rencanakan, seperti firman-Nya berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Tapi percayalah, ketika rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita mau lanjut lagi ke depan. Yohanes pasal ke-16, kita maju. Yohanes pasal 16 di ayat ke-4b
sampai dengan yang ke-11. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita. Judul perikopnya tentang pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemanakah engkau pergi. Tetapi karena itu aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adakah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, karena kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pekerjaan penghibur kita mulai bersama-sama ketika pribadi yang dijanjikan itu hadir dan di dalam setiap kita. Lalu dikatakan apakah ketika setelah hari Pentakosta Roh Kudus itu pergi, nanti ketika hari Pentakosta itu datang lagi, apakah Roh Kudus itu pulang pergi? Ya. Roh Kudus adalah sebuah pribadi di mana ketika Tuhan Yesus ketika sudah selesai misinya, diutus penolong yang lain untuk menemani kita, untuk bersama-sama dengan kita. Sepanjang hari, sepanjang waktu Roh Kudus hadir di situ. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak melibatkan Roh Kudus? Kenapa kita tidak mempercayai bahwa Roh Kudus itu hadir? Roh Kudus tiba atau hadir itu pada waktu Pentakosta aja. Kalau hari biasa enggak ada. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita pahami bersama. Roh Kudus itu hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita sendiri yang melupakan. Kita menggunakan pikiran kita sendiri, kita menggunakan logika kita sendiri, kita menceritakan semua hal yang tentang kita. Tapi bagaimana saat ini kita mau belajar tentang pribadi yang dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus, ya, yang dimana ketika mereka pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada setiap mereka bahwa aku tidak mengatakannya sebelumnya. Jadi mereka tidak diberitahu dulu, para murid-murid itu. Tuhan Yesus tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada para murid, baru ketika itu dia diberitahukan. Ya, diberitahukan kepada para murid sehingga apa? Kita tahu, kita lihat di sini tentang bagaimana mereka itu berduka cita pada ayat yang ke-6. Ya, sebab Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi. Mereka berduka cita di situ. Pada ayat berikutnya di situ dijelaskan tentang bagaimana ketika dia pergi itu sesuatu yang berguna, katakan berguna. Tuhan Yesus pergi ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu di sini dikatakan akan menolong tuh para kletos yang tadi. Tuhan berjanji bahwa akan ada diutus yang lain. Ya, yang dimana seorang itu bisa disebut dengan elecho, bahasa Yunani. Elecho adalah menginsapkan tadi ya, menegur secara aktif, artinya bukan pasif dia. Menginsapkan dunia, elecho itu menegur secara aktif, mengingatkan, menasehati. Begitu ya, sedemikian rupanya. Nah, di mana Roh Kudus ini berperan sedemikian rupa di dalam kehidupan kita. Ya. Di mana dia mengisapkan dunia. Dan dikatakan tadi lebih berguna. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu senantiasa ada di mana-mana. Jadi kalau pribadi Tuhan Yesus tadi terbatas, kalau dia di Yerusalem ya cuma Yerusalem aja. Galilea cuma Galilea aja.
Tetapi ketika Roh Kudus, ini pribadi yang luar biasa, di mana dia bisa hadir di Bawen, dia juga bisa hadir di Semarang dalam waktu yang sama. Ya, makanya lebih baik, lebih berguna ketika aku pergi. Nah, pribadi yang lain tersebut hadir dalam kehidupan kita. Untuk apa sih? Kita tahu, kita bisa lihat pada ayat ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu senantiasa aktif, eleko, menegur secara aktif dalam kehidupan kita. Menasihati tentang bagaimana dosa dan enggak dosa. Tidak ada dosa yang setengah-setengah. Tidak ada dosa yang kecil maupun yang besar. Enggak ada yang bohong yang benar, itu enggak ada. Dosa ya dosa. Kecil dan besar itu sama di mata Tuhan. Dan konsekuensi dosa itu adalah apa? Maut. Nah, dia mengisapkan secara aktif, dia menegur secara luar biasa, di mana ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, ketika dia datang dalam kehidupan kita, ketika dia hadir dalam rumah tangga kalian, ketika dia hadir dalam pekerjaan, hadir dalam sekolah, dimanapun dia berada, dia selalu memberikan, menyatakan tentang kebenarannya, itu tentang dosa. Banyak orang ketika saya tanya, apakah engkau mau bertobat hari ini? Kayaknya enggak deh. Saya mau berbuat dosa. Nyaman gitu ya. Ketika tanya lagi tentang apakah kau tahu ketika engkau berbuat dosa dan engkau dipanggil Tuhan, ketika itu juga enggak ada kesempatan lagi buatmu untuk bertobat, bagaimana? Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita enggak tahu waktu. Ya. Kita enggak bisa menentukan kapan kita dipanggil Tuhan. Kapan kita mengalami terakhir kali di dalam kehidupan ini. Nafas ini berhenti dari hidup kita enggak ngerti. Kalau Rasul Paulus itu menyatakan bahwa lebih baik engkau hadir dalam orang yang sedang berduka. Sebab di saat itu engkau melihat nih, ketika berduka cita, di mana kesempatan tidak ada lagi. Di mana kau hadir hanya membawa apa yang kau sudah lakukan. Gitu ya. Nah, Roh Kudus pribadi yang mengisapkan tentang dosa. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, dia menegur bagaimana kehidupan kita. Ketika kita berbuat dosa, pernah enggak ada sesuatu orang ketika rasanya kok dalam diri kita. Hati kita mungkin dak-dik-duk der. Ketika melakukan sesuatu, rasanya kok enggak nyaman. Kita berbuat sesuatu, atau melakukan usaha, atau melakukan apapun, itu rasa di hati kita tuh rasanya kok enggak enak ya. Kok rasanya begini ya. Nah, itu Roh Kudus yang mengingatkan. Dia menegur secara aktif dalam kehidupan kita. Lalu ketika hal tersebut kita sudah alami atau melakukan, sebelum melakukan sesuatu itu kita sudah ngerasain, ya jangan dilanjutkan. Berhenti. Gitu ya. Lalu tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita atau pribadi yang lain itu dalam kehidupan kita apalagi? Ya, kita melihat di situ ayat ke-9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10-nya akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Pribadi yang dijanjikan itu hadir dalam kehidupan kita bersama. Dia menyatakan tentang kebenaran. Kebenaran ini apa? Sesuatu yang dimana kita pegang itu sebuah nilai yang benar. Sesuatu hal yang dimana kita percayai sampai hari ini. Alkitab kita benar sampai hari ini. Dimana kita percaya bahwa pengajaran yang kita dengar melalui Alkitab itu sebuah kebenaran. Di luar Alkitab itu sebuah hal yang
masuk logika. Banyak pengajaran-pengajaran yang di luar yang sepertinya itu masuk akal. Banyak pengajaran-pengajaran yang di luar itu sepertinya menguntungkan nih. Tapi untuk hal dunia. Tapi secara kebenaran, ya, itu sesuatu yang menyimpang. Ya. Jadi Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, dia menyatakan tentang kebenaran, sesuatu yang asli, sesuatu yang relevan, sesuatu yang benar-benar nyata. Jadi persekutuan kita di dalam Tuhan itu membuat kita menjadi benar. Bukan kompromi terhadap yang keliru dan salah. Bukan terus nantiasa kita menipu, berbohong, atau melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan seluruh isi Alkitab kita dan kebenaran ini. Dia menegur secara aktif, mengajari tentang kebenaran itu. Kau harus mengasihi sesamamu. Engkau harus memberikan pipi kirimu. Ketika engkau ditampar mungkin itu. Kau harus mengasihi musuhmu. Kau harus mendoakannya. Loh, Tuhan, masa iya sih dia sudah mengecewakan aku? Masa iya Tuhan, hati ini sakit? Masa aku harus ngampuni? Tapi kebenaran ngomong itu loh. Ketika ketatapan atau bertemu dengan seseorang yang membuat hati kita jengkel, kecewa, kita buang muka, seolah-olah nggak tahu. Tapi firman Tuhan dalam doa Bapa kami juga mengatakan, mengasihi orang yang bersalah kepadaku. Dan ayat berikutnya di bawah itu dikatakan tentang ketika engkau tidak mengasihi, maka Bapamu, ketika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Itu sebuah kebenarannya loh. Tuhan ikut kekristenan itu sulit ya. Dimana ketika aku harus mengasihi orang yang bersalah, terus nanti juga ketika harus sabar, Tuhan sabarnya sampai kapan? Banyak orang, ya atau saya dengar kata-kata orang itu, kan manusia ada batas sabarnya. Apakah kebenaran ngomong itu? Manusia ada batas sabarnya nih. Satu kali kau sakiti hati ini, apa masih ku maafkan. 2 kali masih ku maafkan. 3 kali jangan, oh jangan. Gitu. Tapi kebenaran ngomong apa? Tuhan, berapa kali sih harus mengampuni? Nah, 7 kali 7. Terus menerus tidak ada batasnya. Tuhan kok sulit ya? Tuhan kebenaranmu kok begini ya? Ya itu kebenaran. Ya, kebenaran. Saya pernah mengalami sebuah hal yang sulit dalam kehidupan saya. Saya sejak umur 2 tahun itu ditinggal sama papa mama. Jadi saya ikut sama nenek di Klaten. Ya. Jadi saya ditinggal sama mereka bilang bahwa pergi, mereka cari pekerjaan. Sampai hari ini, saya nggak tahu keberadaan mereka. Ya. Di waktu itu, ketika itu, Tuhan kenapa saya dilahirkan dengan keluarga yang tidak utuh? Saya nggak melihat figur orang tua saya. Papa mama saya nggak tahu kemana. Dan saya tidak bisa dapat kasih sayang di antara mereka. Saya bertumbuh dengan hal kebencian dari situ. Tuhan gak adil ini. Saya gak lihat figur bagaimana dikasih dengan orang tua. Teman-teman ketika waktu sekolah, mereka diantar ke sekolah. Mereka digendong papanya. Digandeng mamanya. Ngelihat hal seperti itu merasa kecewa. Ngelihat bahwa Tuhan gak adil. Kenapa sih? Saya akhirnya memberontak dan akhirnya sempat juga pergaulan yang buruk ya waktu lalu. Dengan teman-teman happy gitu ya, mabuk-mabukan pernah di situ.
Sampai suatu ketika di SMP, itu ada retreat pelajar. Saya ikut retreat itu dan di saat itu Tuhan jamah. Ya. Tuhan berkata, "Nak, aku mengasihi. Kau tahu begitu besar kasihku kepadamu. Kau tahu bahwa aku tidak pernah membiarkan kau yatim piatu. Aku bersamamu." Itu yang membuat kehidupan saya berasa, Tuhan, mungkin aku gak punya papa dan mama. Aku gak punya keluarga yang utuh. Tetapi kau pribadi yang selalu hadir. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan saya. Dan sampai hari ini saya bersyukur memiliki Bapa yang ajaib itu. Kalau orang dunia dulu sudah dikatakan kamu gak ada figur orang tua itu mau jadi apa kamu? Kamu gak akan bakal jadi orang. Gitu. Tapi Tuhan mengubah itu. Statement orang yang berkata demikian, Tuhan balikkan itu, dan hari ini saya menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Saya mau berkata bahwa kebenaran itu yang memerdekakan, dan saat itu saya bebas lepas, bisa mengampuni orang tua, dan ketika saya sudah mengampuni mereka, saya dipertemukan dengan anak-anak yang broken home. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami sakit hati dengan keluarga. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Bagaimana saya berbicara sebagai seorang anak melihat orang tua bagaimana. Saya dipertemukan mereka share ke saya doakan mereka. Dan saya merasa bahwa Tuhan, masa lalu yang pahit itu, ternyata kau buat manis. Saya bisa memberkati lewat kejadian di mana saya mengalami figur orang tua yang gak utuh. Saya bisa cerita secara nyata kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama. Masa lalu yang pahit itu Tuhan ubah menjadi sesuatu yang berarti. Saya baru kenal namanya Tuhan. Ternyata ini maksudmu Tuhan. Kadangkala Tuhan membuat permasalahan dalam kehidupan kita. Itu ya. Jangan-jangan di situ ada maksud Tuhan yang indah. Jadi jangan anti terhadap masalah. Jangan anti terhadap Tuhan, kenapa ya kok kehidupan orang Kristen itu sulit? Jangan-jangan ada emasnya Tuhan di situ. Ya, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hal itu. Kebenaran. Ya, baik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kita lihat di ayat ke-11, dia berkata tentang akan penghakiman. Karena penguasa dunia telah dihukum. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Roh Kudus datang, itu yang pertama tadi, dia memberitahukan tentang bagaimana dosa itu. Yang mengingatkan engkau, ini salah, jangan kau lakukan. Ini enggak benar. Hindari itu dalam hati kita. Dan engkau harus melakukan setiap kita tentang menuruti tentang kebenaran-kebenaran yang sudah kita dengar. Lalu yang ketiganya tentang bagaimana ada penghakiman di akhir. Ya. Aku akan terus terang kepadamu. Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Tetapi apa? Bagi setiap mereka yang mengasihi dan melakukan setiap perintah-perintahku. Jadi penghakiman di akhir, seluruh dunia itu tahu tentang penghakiman dan siapa yang jadi penghakiman di akhir nanti. Dunia mengakui hal ini. Dan kita juga tahu tentang penghakiman di mana tertulis dalam pewahyuan. Wahyu itu juga berkata tentang di mana ada suatu tempat kondisi di mana terdapat retak dan ratap dan tangis. Jadi kalau retak gigi itu seperti orang yang kedinginan. Jadi mulut giginya itu saling nyatu-nyatu itu. Dan ratap dan tangis di situ. Tentang penghakiman itu ada konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu, memang benar kasih karunia itu ada. Memang iya Tuhan itu mengasihi kita.
Tetapi di mana penghakiman juga ada konsekuensi. Karena Tuhan itu setia dan adil. Jadi bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Karena kasih karunia itu. Bukan berarti kita suka-suka kita dalam memakai waktu dan kesempatan dalam kehidupan ini. Ingat ada penghakiman. Ya. Penghakiman itu ada dan itu terbukti dalam kehidupan kita. Ada konsekuensi. Jadi kalau kita sudah mendengar hal ini, ketika Roh Kudus itu mengingatkan ke hadapan kita sekalian tentang bagaimana Dia memberikan sebuah teguran dalam hati kita, mari kita bertobat. Ya. Mari kita berhenti. Jikalau kemarin-kemarin kita melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, yuk ke depan jangan lagi kita melakukan hal itu. Kita tahu bahwa itu salah, kita tinggalkan. Tuhan, ampuni aku mau menjadi pribadi yang baru, ke depannya tolong tuntun aku supaya aku kuat menghadapi semuanya. Ya. Jadi saya undang pemain musik untuk maju ke depan dan mungkin dibantu worship leader. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, pribadi yang dijanjikan penolong itu adalah Roh Kudus. Dan Dia berkata bahwa lebih baik aku pergi. Lebih baik aku pergi. Karena itu berguna buat kita. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak terbatas. Ia bisa hadir di sini, dimanapun Dia berada, dan Dia selalu melihat kita. Matanya melihat setiap hidup, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tutur kata dilihat, didengar oleh Roh Kudus. Ketika sesuatu itu salah, menyimpang, Roh Kudus ingatkan akan dosa itu. Roh Kudus memberikan sebuah kebenaran dalam hatimu. Dia menuliskan tentang, nah ini gak boleh, kamu tinggalkan itu. Nah itu salah, jangan kau lakukan lagi. Dia menegur secara aktif. Dan Dia memberikan sebuah kesempatan kepada kita sekalian. Nah, ada waktunya aku nanti datang kedua kali dalam hidup. Dan di saat itu aku akan terus terang. Aku akan menghakim mana yang salah dan mana yang benar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tundukkan kepala dan datang sama Tuhan. Ketika kita mengakui Roh Kudus itu ada, pribadi yang dijanjikan itu hadir dalam hidupmu, maka engkau menuruti segala firman-Nya. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau menuruti firman. Aku hadir mengingatkan akan dosa. Aku hadir mengingatkan akan kebenaran. Dan aku hadir untuk menyatakan penghakiman. Buka hati setiap kita. Roh Kudus, aku mau lebih lagi Engkau hadir. Roh Kudus, jamah aku. Roh Kudus, tuntun hidupku. Datang sama Tuhan, mari kita sama-sama.